Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ruhama Mardatilah. Saya adalah seorang staf pengajar dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sebelum saya menjelaskan penelitian yang saya unggulkan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu roadmap penelitian. Saya berkarir menjadi dosen sejak tahun 2015, jadi roadmap saya susun sejak tahun 2015 sampai dengan 2030. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, saya telah memfokuskan penelitian pada aspek hukum administrasi negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu yang meliputi instrumen pengawasan lingkungan, penegakan hukum administrasi lingkungan, dan pengembangan instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian, di tahap 2-nya, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2025, saya akan memfokuskan penelitian saya pada poin pengembangan tanggung jawab lingkungan atau environmental liability yang meliputi kajian rencana implementasi instrumen ekonomi lingkungan hidup di Indonesia, pengembangan model tanggung jawab perdata lingkungan, dan tanggung jawab pemerintah atas kebijakan yang menimbulkan perusakan dan atau pencemaran lingkungan. Dan kemudian roadmap 5 tahun terakhir yang saya susun yaitu pada tahun 2025 sampai dengan 2030, yaitu saya akan memfokuskan penelitian pada tema tanggung jawab lingkungan dalam perlindungan keanekaragaman hayati, yang meliputi perlindungan keanekaragaman hayati dari kebakaran hutan dan lahan, kemudian perlindungan keanekaragaman hayati wilayah laut, dan yang terakhir yaitu perlindungan keanekaragaman hayati dari ancaman spesies invasif. Semua ini sifatnya masih berupa topik dan dapat sangat fleksibel untuk berubah, asal masih dalam kerangka roadmap. Kemudian, penelitian yang saya unggulkan, dalam hal ini saya mempunyai 2 penelitian yang saya unggulkan. Yang pertama yaitu penelitian saya di jurnal Sinta 2, jurnal Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia, yang berjudul Asas Otonomi Daerah dalam Penegakan Hukum Terhadap Izin Lingkungan. Temuan signifikan dari penelitian ini adalah bahwa dalam penelitian saya menemukan praktek pengelolaan dan penegakan hukum lingkungan yang selama ini masih bersifat sentralistis, meskipun dalam peraturan perundang-undangannya penegakan hukum lingkungan itu diserahkan kewenangannya sepenuhnya kepada daerah. Daerahlah yang menerbitkan izin, pemerintah daerahlah yang melakukan pengawasan, dan pemerintah daerahlah yang berwenang menjatuhkan sanksi. Itu idealnya seperti itu. Namun pada prakteknya saya menemukan ternyata kewenangan daerah itu hanya sebatas menerbitkan izin dan mengawasi. Sedangkan kewenangan dalam menjatuhkan sanksi itu sebagian besar atau mayoritas masih dilakukan oleh pemerintah pusat. Lalu kemudian saya mengidentifikasi satu hal lagi juga, bahwa penelitian ini saya lakukan dengan Bapak Muhammad Hasim, dan sehingga kami berdua mengidentifikasi apa yang menjadi pemerintah pusat masih turut campur secara masif dalam penjatuhan sanksi administratif. Ternyata ditemukannya ketentuan dalam Undang-Undang PPLH itu sendiri, yaitu dalam pasal 73 dan pasal 77. Dalam pasal 73 itu menyatakan bahwa Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di sini ada kata pemerintah pusat menganggap, jadi ada kata anggapan, sehingga ini menjadi sangat subjektif bagi pemerintah untuk dapat mengintervensi wewenang pemerintah daerah dalam penegakan hukum. Terlebih lagi, anggapan ini tidak ada parameternya. Jadi bisa kapanpun jika pemerintah pusat menganggap pemerintah daerah terjadi pelanggaran serius dan pemerintah daerah dianggap tidak serius dalam menanganinya, maka pemerintah pusat dapat menjatuhkan sanksi. Kemudian temuan kami yang kedua yaitu pasal 77 ya. Ini menyatakan juga bahwa menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan jika pemerintah menganggap
pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lagi-lagi di sini patokannya adalah anggapan. Tidak ada parameter kapan pemerintah daerah itu tidak menjatuhkan sanksi administratif, sehingga intervensi ini dasarnya adalah anggapan dan bisa sangat subjektif. Sehingga dalam penelitian kami merekomendasikan agar selanjutnya itu diatur mengenai parameter kapan pemerintah pusat itu bisa melakukan intervensi. Jadi tidak semata-mata dasarnya adalah anggapan. Kemudian penelitian yang kedua yang saya unggulkan yaitu adalah mengenai implementasi atau kesiapan pemerintah Indonesia dalam menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup. Sebagaimana pemerintah Indonesia sudah berkomitmen akan menggunakan instrumen ekonomi dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungannya dengan menerbitkan PP nomor 46 tahun 2017. Dan dalam PP itu sendiri disebutkan bahwa pemerintah akan melakukan atau mengefektifkan instrumen tersebut 7 tahun sejak PP ini diterbitkan. Maknanya adalah PP ini akan mulai efektif berlaku sejak tahun 2024 mendatang. Namun demikian, dengan penelitian ini saya menemukan bahwa ternyata pemerintah dan kondisi Indonesia sendiri itu belum siap. Yang beberapa faktornya itu dikarenakan yang pertama adalah masih tingginya indeks korupsi. Kemudian masih bercampurnya kepentingan penguasa dengan kepentingan pengusaha dan belum meratanya kapasitas dan kemampuan petugas pemerintah daerah. Karena syarat untuk efektif diterapkannya instrumen ekonomi lingkungan hidup itu adalah indeks korupsi sudah harus rendah, sehingga pemasukan dengan diterapkannya instrumen ekonomi ini kemudian efektif digunakan untuk pemulihan lingkungan. Kemudian yang kedua, mengapa harus mensyaratkan tidak boleh terjadi bercampurnya kepentingan penguasa dengan pengusaha, karena nanti instrumen ini akan digunakan yang secara praktisnya akan digunakan untuk mengatur perilaku pengusaha. Sehingga jika pengusaha itu juga dia adalah seorang penguasa, maka itu akan menjadi konflik of interest. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah harus kemampuan pemerintah daerah itu harus sesuai dan juga harus merata. Karena instrumen ini nanti memang yang akan menggunakannya adalah pemerintah daerah. Nah, sehingga dengan melihat 3 faktor itu, maka penelitian saya ini menyimpulkan bahwa pemerintah Indonesia belum siap untuk menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup. Sekian dari penelitian yang saya unggulkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.